Oke, sekarang pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan jika keluarga tidak setuju untuk membenarkan laporan pajak perusahaan keluarga? Jadi di sini sebenarnya masalahnya cukup kompleks gitu ya. Terkadang kita kalau melihat kalau ini perusahaan kita pribadi gitu, kita bisa mengatur dengan enak, dengan cepat, dengan strategis, dengan taktis, kita mau kemana gitu ya, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan tentunya. Tapi kalau ini namanya perusahaan keluarga gitu, dengan perbedaan latar belakang, perbedaan generasi, perbedaan karakter dan sebagainya, itu membuat akhirnya ada beberapa masalah yang tidak bisa secepat itu selesai gitu. Saya paham sebenarnya masih banyak orang yang tidak rela untuk membayar pajak dengan sebenarnya gitu ya, apapun latar belakangnya, apapun maksudnya begitu, apapun alasannya. Tapi sebenarnya begini, Matius 22 ayat 21 itu lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dunia ini, gitu, kita punya pertanggungjawaban kepada dua orang. Yang pertama, pertanggungjawaban kepada pribadi yang hidup, pribadi yang pencipta alam semesta, yaitu Allah itu sendiri, Tuhan Yesus. Yang kedua, kita juga punya tanggung jawab. Kalau kita hidup di dunia, berarti kita juga harus menjalankan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Salah satunya juga adalah membayar pajak. Yang saya ingin sarankan sebenarnya adalah komunikasikan dulu dengan baik ke semua anggota keluarga. Karena ini perusahaan keluarga, maka harus ada kesepakatan yang tunggal gitu ya, harus ada kesepakatan yang sah di dalam satu suara gitu ya, dalam keluarga ini. Kalau tidak satu suara maka akan susah. Mungkin kita bisa mulai dulu dengan beberapa common sense gitu. Kalau misalnya ada orang-orang anggota keluarga yang belum percaya, kalau kita langsung ngomong ini loh perintah Tuhan begini, mungkin bagi mereka akan terkesan langsung defensif gitu. Tapi kalau kita minta Tuhan hikmat gitu, kita berdoa, Tuhan kira-kira seperti apa saya harus ngomong ke keluarga, maka harusnya bisa gitu. Secara common sense, secara aturan-aturan dalam pemerintah, sebenarnya kalau kita membayar pajak dengan benar, itu keuntungannya banyak loh. Keuntungannya banyak. Kita bisa mendapatkan insentif pajak misalnya gitu. Kalau misalnya kita melaporkan pajak dengan benar gitu, kita melaporkan harta kita, aset kita dengan benar, maka kalau kita nanti kapan-kapan kita mau membeli aset berikutnya gitu ya, itu juga gampang gitu ya, juga tidak sesusah itu begitu. Tapi pada dasarnya saya menyarankan yang pertama, kita doa dulu sama Tuhan. Tuhan tolong beri saya hikmat, mungkin saya adalah anak yang paling kecil gitu ya, atau saya adalah orang yang mungkin dalam perusahaan keluarga ini perannya tidak sebesar orang-orang yang lain, tapi dengan hikmat dari Tuhan, saya percaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah kita itu Tuhan urapi, dan itu bisa jadi berkat bagi keluarga. Kita bisa ngomong gitu sama mungkin orang tua kita, atau misalnya opa, oma, makong kita yang jadi pemegang keputusan utama gitu. Kita bisa ngomong, Pak, Ma, atau apa enggak sebaiknya seperti ini gitu. Dengan adanya semua aturan-aturan yang sekarang ini pemerintah buat sangat-sangat mudah dan sangat-sangat enak untuk investasi, untuk pembayaran pajak, dan untuk insentif pajak dan lain-lain, bukankah kita akan mendapatkan manfaatnya lebih banyak lagi? Misalnya seperti itu gitu. Saya kenal ada satu leader yang juga leader di gereja ini, yang juga aktif di gereja ini, juga terlibat dalam perusahaan keluarga. Ketika pulang dari luar negeri cukup stres juga gitu ya, ketika melihat ketika pengaturan pajak di perusahaan keluarganya cukup cukup rentan begitu. Jadi si anak ini juga berdoa sama Tuhan gitu, dan pada waktu itu ternyata si anak ini berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku pulang dari luar negeri, Tuhan tempatkan di perusahaan keluarga, kok malah kejadian seperti ini gitu ya. Tapi dia nggak putus asa, dia berdoa, dia berpuasa, dia cari hikmat, dia coba komunikasikan ke keluarganya begitu, walaupun pertama-pertamanya juga mendapatkan penolakan. Tapi setelah itu ada satu event di mana ternyata ada tax amnesty begitu, tax amnesty. Nah, waktu tax amnesty itu si anak ini mendapatkan satu kekuatan yang baru dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, supaya setiap laporan perpajakan di keluarga ini
dilaporkan semua dengan benar, dengan bertanggung jawab sesuai aturan pemerintah gitu. Dan kalau pada hari ini juga ketika masa syuting ini juga pemerintah juga mensahkan bentar lagi juga akan ada tax amnesty yang jilid kedua. Jadi saya kira ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang di hadapan Tuhan kita juga dibenarkan, tetapi ketika kita juga dalam masyarakat sebagai warga negara, kita juga bisa menjadi garam dan terang ketika kita menjadi wajib pajak, ketika kita bertanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan aturan-aturan pemerintah yang sudah disiapkan. Semoga ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.